Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa, yang penting saya sudah haji dan umrah, yang penting saya sudah berdoa. Masalah tetangga, kawan, sahabat, kerabat bukan urusan saya. Ini bukan orang Islam. Islam itu siapa? Orang yang berinteraksi sosial. Seandainya Islam hanya mengajarkan cukup diri saja yang selamat, maka Nabi tidak turun dari gua Hira. Cukup mengamalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kenapa dia turun ke bawah? Kenapa dia tetap bermunajat kepada Allah? Tapi juga dia tetap bermasyarakat. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Sayyidina Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidatuna Khadijah, ada Sayyidatuna Aisyah, ada Sayyidatuna Fatimah. Kenapa tetap bersama dengan mereka? Islam mengajarkan kita berinteraksi sosial. Di dalam interaksi sosial itu ada rasa, ada kepedulian, ada simpati, ada empati. Maka dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu, sampai engkau merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan saudaramu. Kalau pipimu engkau tempeleng terasa perih, pedas, sakit, begitu juga dengan pipi orang lain. Begitu juga yang terjadi pada pipimu sama dengan pipi orang lain. Kalau kata-katamu kasar menyinggung perasaan orang lain, coba rasakan bagaimana ketika kata-kata orang kasar menyinggung perasaanmu. Sakitkah itu? Ya, begitu juga dengan orang lain. Maka bulan suci Ramadan mendidik kita untuk memperhalus sensor, untuk menjernihkan pikiran, untuk menghaluskan hati. Kita tidak dituntut menjadi orang yang merasa pintar, tapi pintar-pintarlah merasakan perasaan orang lain. Rasa apa yang mesti kita rasakan? Rasa lapar, wajah pucat, tangan menggeletar. Kenapa? Lapar, tidak makan. Baru tidak makan bukan satu hari, hanya menunda makan siang dari jam 12.30 menjadi jam 2, jam 3 sudah mulai lapar. Bagaimana dengan tetanggamu? Bagaimana dengan sahabatmu? Bagaimana dengan kerabatmu? Bagaimana dengan teman SD-mu dulu yang hari ini tidak bisa makan? Sudahkah kau cari mereka? Allah lipat gandakan rezekimu, Allah buat kau hidup nyaman, tentram, bukan untuk kau nikmati sendiri, tapi di dalam itu ada titipan-titipan Allah yang mesti engkau berbagi kepada mereka. Oleh sebab itu ketika bulan suci Ramadan, puasa mampu membangkitkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, maka puasa kita sudah berhasil. Tapi bila puasa itu hanya sekedar untuk menumpuk amal ibadah, banyak tarawih, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak beristighfar, banyak bersalawat, tapi tidak peduli sama orang lain, maka sesungguhnya kita perlu meragukan, untuk inikah Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk inikah kita mengamalkan ibadah puasa? Ibadah puasa mengasah kepedulian kita, mempertajam sensor bagaimana kita merasakan perasaan orang lain. Rasa apa lagi yang terkandung? Haus. Bukan main rasa haus menggigit kegerongkongan, tapi haus itu masih ada batasnya. Ketika azan maghrib berkumandang, maka engkau akan minum apa yang mau engkau minum. Tapi di sana ada saudaramu yang tidak pernah minum, maka ungkapkanlah itu dengan berbagi kepada orang lain. Berbagi, ada nikmat menerima, ada nikmat menerima mengambil pemberian orang. Tapi ternyata ada nikmat yang lebih nikmat di antara semua nikmat, ketika kita bisa berbagi. Tersenyum kita melihat orang tua jompo mengambil nasi, lalu menggeletar tangannya menyuap, menetes air matanya. Sesungguhnya kita bukan berbagi kepada orang lain, kita sedang melihat diri kita 30 tahun yang akan datang. Hai Abdul Somad, engkau hari ini berusia 41 tahun. Sampai masanya 30 tahun lagi engkau akan berusia 60. Bagaimana engkau bisa makan? Bagaimana engkau bisa minum? Apa yang akan kau hadapi? Bagaimana masa depanmu? Kalau kita ingin melihat diri kita 30 tahun akan datang, maka pergilah lihat. Hari ini kita mengusap menyapu kepala anak yatim, tapi sesungguhnya yang kita usap itu bukan anak orang lain. Boleh jadi besok pagi anak kita yang akan diusap orang kepalanya. Boleh jadi hari ini kita tertawa memberikan amplop kepada anak yatim, selamat, semoga bisa sekolahnya berhasil. Tapi sesungguhnya esok hari boleh jadi anak kita yang akan diusap orang kepalanya karena kita meninggal mati nanti malam. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat beribadah, tapi jangan lupa asah kepedulian sosial. Bolak-balik ke Makkah Al-Mukarramah, berapa biaya yang dihabiskan? Bagaimana dengan anak yatim? Sudahkah kau pedulikan uang sekolahnya? Bagaimana kursinya yang patah? Bagaimana dengan whiteboardnya yang rusak? Bagaimana atapnya yang tanggal? Bagaimana gentengnya yang pecah? Mereka sekolah dalam keadaan menetes air dari atas, basah buku catatan tulisan mereka. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu membangkitkan semangat kepedulian ini, sungguh salah satu tanda-tanda keberhasilan puasa Ramadan sudah ada pada diri. Tapi kalau tidak, kita perlu introspeksi diri. Mudah-mudahan ibadah mempertajam kepedulian sosial kita.